atau siapkan jalannya. Ada bekas darah ya Pak? Ini bekas itu sih, benar. Listriknya ini tembus kasih perak, kasih make up perak. Nyala di biru sampai. Mitela ini juga ya ada caranya untuk melipatnya ya. Ini yang paling pertama ya. Cara melipatnya lipatan 2 ya. Ini lipatan 2 ini harus dijajah. Ya. Lipatan 2. Iya, yang pramuka, yang PMR bisa. Lipatan 2, ada lipatan 4, ya, ada lipatan 8. Ya, jadi harus jajah. Ya. Harus buat 4. Dan usahakan kalau kita akan meletakkan mitelanya, ini disesuaikan dengan lingkar kaki korbannya atau pasiennya. Ya, jangan yang paling panjang di bagian bawah, yang di sini paling kecil, susah nanti ikatannya. Ini jadi harus, makanya Bapak selalu ambilnya yang panjang semua nih. Ya. Kalau ada yang kecil, kadang-kadang saking gugurnya ditaruh di bagian paha. Dia kalau pahanya kecil, kalau pahanya besar nggak bisa keikat. Ya, jadi disesuaikan. Ya, ini juga sama dibuat. Ya, hati-hati jangan lupa ya, dalam kondisi-kondisi seperti ini diagnosa keperawatannya juga harus pas ya. Apa diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien-pasien yang fraktur? Mobilisasi fisik berhubungan dengan agen dengan yang pencederaan fisik. setengah kalau ngomong diagnosa Agen pencederaan fisik. agen Pencederaan fisik. Ayo. serius Ini after test. dengan gangguan muskuloskeletal. Ya, oke, ini tempatnya ya. Jadi kalau ngomong masalahnya apa, mobilisasi fisik, diagnosa keperawatannya apa, baru gangguan mobilisasi fisik berhubungan dengan salah satu tadi ya, gangguan muskuloskeletal. Jadi kalau kita ngomong masalah tanpa diagnosa, tapi kalau kita ngomong diagnosa, Muskul apa? Muskuloskeletal. Lagi berarti kalau faktual harus ditandai dengan berhubungan. Ya, kalau dia misalnya resiko maka ditandai dengan ya, ya. Diagnosa itu ada yang aktual, ada yang potensial, selalu pakai berhubungan dengan. Tapi kalau tadinya dia bukan potensial, bukan juga dia aktual atau sebutkan resiko, maka berhubungan dengannya berubah menjadi ditandai dengan. Misalnya apa? Resiko infeksi. Ditandai dengan apa? Kemerahannya, bengkaknya, ya ada tandanya. Ya, dan itu harus benar-benar nyambung di situ ya. Oke. Nah, sebelum kita meletakkan mitela, ini namanya spalk ya. Spalk ini ya, yang paling utamanya kalau kita dapat 3 mitela ya, spalknya ada 3. Pak, 2 aja boleh kalau misalnya cuma dapatnya 2 di tengah jalan. Pak, nggak ada Pak, cuma 1. Boleh. Nggak ada sama sekali, udah ikat aja antara kaki kanan sama kaki kiri. Ya, jadi banyak tekniknya. Ya, kenapa? Karena kalau dalam kondisi-kondisi emergensi di lapangan belum tentu kita dapat segini ya. Kadang-kadang cuma ada rotan, ada bambu, ya pakai aja. Ya, fungsinya adalah untuk tidak melakukan banyak pergerakan. Fungsinya adalah melakukan imobilisasi supaya tadi area yang mengalami frakturnya tidak banyak bergerak. Kalau dia banyak bergerak, mungkin ya area yang mengalami fraktur tadi ada namanya pembuluh darah besar, robek nanti bisa makin rusak. Ya, jadi spalknya kalau ada 3 bagus. Ya, kalau ada 2 boleh. Ada 1 juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada boleh ikat. Pak, kalau tangan bagaimana? Udah ikatan tambah tadi. Ya, yang penting tidak banyak pergerakan. Oke. Terus usahakan kalau kita akan meletakkan spalk tadi ya, ini sebaiknya spalk yang paling panjang itu harus ada di bagian luar. Bawah. Kenapa di bagian luar? Kalau misalnya pasien yang mengalami frakturnya bukan hanya di femur tapi ada di pelvis, maka ini bisa diikat sampai ke bagian pelvis korban ya, sampai abdomen. Tapi kalau dia frakturnya hanya di bagian femur ya nggak apa-apa ya.
Jadi intinya ini yang harus ke atas. Ya, nggak bisa ini yang paling pendek, yang paling panjang ini ke bawah. Susah nanti dia ya untuk melakukan pergerakan. Ya, jadi harus ini yang atas. Oke, kemudian sebaiknya memang kalau kita melakukan tindakan pemasangan spanduk ini nggak boleh sendiri, yang harusnya berdua. Tapi kalau misalnya nggak ada ya, katakanlah frakturnya misalnya dia kruris. Fraktur kruris itu fraktur yang di mana? Wah. Apa itu? Kruris Kemarin di mana? Belakang lutut, Pak. di belakang lutut. Iya. Apa lagi? Terus ya, kruris, fraktur kruris. Cari dulu, Pak. Kruris itu fraktur di mana kayaknya baru juga kemarin. Ayo, puasa. gimana? Tulang kruris di mana? Tulang kruris di mana? Ini namanya tulang apa? Tibia. Di belakang Fibula. fibula. Kalau frakturnya tibia, ya fraktur tibia. Kalau frakturnya kruris antara tibia dan fibula. Ya, jadi dikatakan kruris itu dia dua frakturnya, multiple tibia dan fibula. Ya, sebenarnya kalau untuk yang tibia itu dilakukan operasi kecuali yang tibianya. Kenapa? Karena tibia itu tulang yang depan. Ya, kalau ini bisa dimobilisasi, dispalak, digigit itu aman tuh. Tapi kalau dia di tibia, dia harus operasi, pasang pel. Ya, tindakannya orip. Apa tindakan orip itu? Panjangannya? Orip. Apa? Tingkatan apa orip? Open reduction and internal fixation. Open reduction And internal fixation. Jadi tindakan untuk ya melakukan penyatuan tulang dilakukan tindakannya operasi, ya dipasang pen itu di dalam. Kalau orep open reduction eksternal fiksasi, ya. Jadi orep itu yang paling sering banyak kita temui di lapangan itu adalah tindakannya suatu hari nih misalnya ya, itu tindakannya Liazarov namanya. Jadi biasanya pasiennya itu frakturnya itu sudah hancur, tulangnya itu nggak ada. Yang paling pertama ini harus kita angkat. Kalau dia kenanya di bagian kruris ya, itu boleh kita angkat. Ya kalau kruris itu pas panjang ini misalnya femur saja ya. Kalau femur ini dia panjang, ya dia letakkan di sini. Kemudian yang ini juga sama. Wah nggak muat nih, kena nih kesodok. Udah nggak dipakai lagi kan ya, Pak? Udah lagi Pak katanya. Emang nggak berfungsi? Masih fungsi nggak? Sudah lama fungsi, Pak. Ya sampai ke tengah nih, udah seginilah. Dikit lagi kena nggak? Nah, udah gitu. Ya, ini harus seperti ini. Ya, harus seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita Apakah yang di sela-selanya itu dikasih bantalan atau boleh. Kalau misalnya nih ya di bagian sini kan ada apa namanya tulang-tulang ya, boleh. Kalau ada misalnya kasa, misalnya kapas, boleh diletakkan. Ya, supaya apa? Supaya tidak sakit. Ya, lebih nyaman. Tapi kalau misalnya nggak ada di jalan aja, sudahlah. Ya, disesuaikan aja. Seadanya. Kalau kita punya spalak lagi, boleh minta ambil yang spalak yang kecil. Yang kecil. Ya, boleh sini. Ya. Kalau kita punya spalak lagi, ya. Ini boleh diletakkan di sini, kemudian baru kita dorong. Kayu biasanya ya. Bisa kita dorong di sini. Ya. Ingat bahwa yang namanya pembidayaan itu harus melewati 2 sendi ya. Jadi kalau dia frakturnya, ingat, kalau dia frakturnya di femur, maka yang harus kita letakkan adalah di sendi bagian proksimal, bagian distal, dan di bagian proksimal tibia fibula. Harus lewati 2 sendi. Kalau dia frakturnya di bagian kruris, dia harus dilakukan pembidayanya di bagian distal, di bagian proksimal, dan di bagian distalnya bagian femur. Ya, jadi kalau patah tulangnya maka